Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa alamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan taufiknya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dalam kondisi fitrahnya, yaitu senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai agama yang lurus, agama yang hanif, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 generasi dalam umat manusia, 10 generasi pertama umat manusia
senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa penyimpangan sedikit pun. Dari Nabi Adam sampai 10 generasi setelahnya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mereka jaga. Namun seiring berjalannya waktu, seiring zaman semakin menua, maka banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia, sehingga menjadikan mereka diperdaya oleh setan agar mereka menyembah juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menyembah Allah, namun mereka juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dengan mengagungkan orang-orang soleh di antara mereka, namun lama kelamaan ada sebagian dari mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah, hanya menerima amalan manusia tatkala manusia hanya beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah mengutus Rasul pertama kali, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyeru kepada manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepadanya saja dan meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Dan Nabi Nuh senantiasa mengingatkan kepada umat manusia pada saat itu, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, agar supaya mereka meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut. Dan adapun kesyirikan, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan dosa yang sangat besar. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seseorang meninggal dunia belum bertaubat atas dosa tersebut, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Beda dengan dosa maksiat lainnya yang tatkala mereka meninggal dunia mungkin belum bertaubat, namun dia menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mungkin Allah langsung memaafkannya, atau mungkin dia akan mampir ke neraka Allah Subhanahu wa taala sebentar. Kemudian pada akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Namun berbeda dengan orang yang membawa dosa kesyirikan, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun telah beratus-ratus abad mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kepada mereka, memberikan penjelasan apa yang disukai, apa yang diridhoi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan juga mencegah dari kemungkaran. Nabi Nuh menjelaskan apa saja pula yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Maka daripada itu, semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pada hakikatnya mempunyai misi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW diperintahkan dengan perintah yang sama. Maka daripada itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Apabila kita melihat kemungkaran yang terjadi, yang nyata-nyatanya itu benar-benar kemungkaran, maka kita berusaha untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ada 3 cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk kita, agar kita mengingkari kemungkaran tersebut, yaitu yang sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aqwal iman.
dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka cegahlah dengan lisannya. Dan apabila tidak sanggup juga, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah serendah-rendahnya iman. Para ulama ketika menjelaskan tentang yang dimaksud dengan tangan pada hadis tersebut, yaitu kekuasaan. Apabila kita mempunyai kekuasaan terhadap orang tersebut yang berbuat kemungkaran tersebut, maka cegahlah dengan kekuasaan kita. Apakah kita seorang pengusaha, maka kita mencegah anak buah kita, karyawan-karyawan kita dari berbuat mungkar. Misal salah satu contoh, karyawan kita yang muslim tidak melakukan sholat, maka ingatkan dia. Maka suruh dia untuk melakukan sholat. Demikian pula kita selaku kepala desa atau RT atau lurah dan lain sebagainya, kita mempunyai kekuasaan terhadap bawahan kita. Apabila kemungkaran terjadi di dalam ruang lingkup kekuasaan kita, maka cegahlah. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak macam-macam kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia. Maka kita mempunyai tanggung jawab untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan 3 cara tadi. Dengan tangan, dengan lisan, maksudnya dengan kita menasihatinya apabila kita mempunyai ilmu. Namun apabila kita tidak sanggup juga, maka ingkarilah dengan hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu merupakan umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah sebagian di antara kalian senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita akan terbebas dari kerugian, dari berbagai macam kerugian apabila kita beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asri ayat 1, 2 dan 3. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia senantiasa dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, senantiasa menasehati dalam kebenaran dan senantiasa menasehati dalam kesabaran. Menasehati tersebut adalah perwujudan dari amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada sesuatu yang diperintahkan dan mencegah dari kemungkaran. Dan dalam kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar, apabila terdapat gangguan, tentunya banyak orang yang kita nasihati, yang kita cegah dari mereka berbuat kemungkaran tersebut. Mungkin di antara mereka ada yang tidak suka, dan kita bisa diganggu, kita bisa mendapatkan perlawanan dari mereka. Maka bersabarlah, sebagaimana yang Allah abadikan tentang perkataan Luqman terhadap anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat. Aqimus sholata wa'mur bil ma'ruf, dan beramar ma'ruflah. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu oleh sebab kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mencela bagi kita yang tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi munkar.
sebagaimana yang Allah sebutkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika humul zalimun. Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan ahlul kitab, keadaan mereka yang senantiasa terpecah belah, tercerai-berai setelah dijelaskan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap mereka, namun mereka tidak mau beramal ma'ruf dan tidak mau bernahi munkar. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu ya'malun. Allah melaknat Bani Israel dari kalangan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa ibnu Maryam, karena mereka melampaui batas, karena mereka berbuat dosa dan sangat berbuat dosa dan sangat melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak mau beramal ma'ruf, tidak mau bernahi munkar, tidak mau mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Itu seburuk-buruk dari perbuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Maka jangan kita kira kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang tidak akan berakibat terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat tersebut tadi, jangan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang yang zalim saja. Azab Allah tersebut sangatlah pedih. Kita berikan contoh, semisal kita berada di dalam satu kapal. Ada seseorang yang melakukan pelanggaran dan tidak kita cegah, tidak kita nasihati agar dia berhenti melakukan kemungkaran tersebut. Dia yang bagian bawah melobangi kapal. Kapal terdiri dari beberapa lantai, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tidak akan tenggelam apabila kita biarkan orang ini tadi melobongi kapal? Tentu pasti kapal pun akan tenggelam. Demikian pula kita, yang kita biarkan orang melakukan dosa yang benar-benar kita melihatnya, namun tidak kita cegah, tidak kita nasihati, dan tidak pula kita ingkari, kita biarkan saja, maka akibat dari dosanya tersebut juga akan menimpa kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa semangat dalam beramal ma'ruf dan bernahi munkar, senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang di atas tadi, bahwasanya Allah bersama malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu mari kita senantiasa
berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaknya. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqabul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.